Om Swastiastu. Kami dari kelas 2C Manajemen Pagi akan menjelaskan materi mengenai manajemen operasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Yunita Wulandari, NIM 2102014255, absen 1. Perkenalkan, nama saya Niputu Nobita Dewi, NIM 2102014256 dari kelas 2C Manajemen Pagi. Nama saya Nikomang Eni Kencana Dewi, nomor absen 3 dengan NIM 2102014258, kelas 2C Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ayu Putu Anggiari Puspita dengan NIM 2102014260, nomor absen 4 dari kelas 2C Manajemen Pagi. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Wulandari, NIM 2102014263. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Nurfasani Setiawati dengan NIM 2102014265 dari kelas 2C Manajemen Pagi. Baik, saya akan menjelaskan materi poin pertama, yaitu konsep dasar, tujuan, dan ruang lingkup manajemen operasi. Manajemen produksi operasional merupakan salah satu fungsi penting dalam perusahaan atau organisasi. Selain manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan akuntansi atau akuntansi keuangan yang menghasilkan produk atau barang dan jasa. Berikut pengertian manajemen produksi atau operasional menurut Sofyan Asauri. Manajemen produksi dan operasi merupakan proses pencapaian dan pengutilisasian sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu juga, J. Heiser dan Barry Render mengemukakan tentang manajemen operasional sebagai berikut. Manajemen operasi merupakan serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran. Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen produksi operasional adalah proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengarahan dan pengendalian serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk berubah input menjadi output barang dan jasa. Menurut Asauri, fungsi terpenting dalam produksi dan operasi meliputi yang pertama yaitu proses pengolahan, yang kedua yaitu jasa-jasa penunjang, yang ketiga yaitu perencanaan, dan yang keempat yaitu pengendalian atau pengawasan. Sedangkan menurut Fogarty, manajemen operasi adalah suatu proses yang secara berkesinambungan atau kontinu dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Unsur-unsur pokok dalam definisi tersebut yaitu yang pertama yaitu continue. Berarti manajemen produksi dan operasi bukan suatu kegiatan yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu efektif, berarti segala pekerjaan harus dilakukan secara tepat dan sebaik-baiknya serta mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen, berarti kegiatan manajemen produksi memerlukan pengetahuan yang luas, mencangkup planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang keempat yaitu efisien, berarti manajer produksi dan operasi dituntut untuk mempunyai kemampuan kerja secara efisien agar dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memperkecil limbah. Yang kelima yaitu tujuan kegiatan manajemen produksi dan operasi harus mempunyai tujuan yang menghasilkan suatu produk sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum, kegiatan operasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya melalui proses transformasi dari masukan sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. B. Tujuan manajemen operasi. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan barang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelum proses produksi dimulai.
Yang kedua yaitu memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan beberapa jenis nilai tambah sehingga keluarannya lebih berharga bagi konsumen daripada sekedar jumlah masukannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi milestone perkembangan manajemen operasi. Milestone perkembangan manajemen operasi, kegiatan operasi sudah dikenal dari beribu-ribu tahun yang lalu, sejak manusia mengenal cara berburu dan lainnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perekonomian, konsep manajemen operasi menjadi semakin berkembang dan semakin terasa peranannya dalam pengembangan perusahaan agar semakin efisien dan efektif sehingga memiliki daya saing yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari adanya aliran utama yang menyumbang terhadap perkembangan bidang manajemen, yaitu pembagian kerja. Menurut Adam Smith, spesialisasi tenaga kerja akan meningkatkan keluaran karena 3 faktor, yaitu peningkatan keterampilan karyawan, penghematan waktu kerja yang hilang karena perubahan pekerjaan, penemuan peralatan dan mesin. Yang kedua ada revolusi industri, merupakan penggantian tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin, dan James Watt adalah orang yang memberikan sumbangan besar dalam revolusi industri ini. Yang ketiga, ada manajemen ilmiah. Dikembangkan oleh Frederick W. Taylor dengan pengertian bahwa manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi analisis dan pemecahan masalah operasi. Seperangkat mekanisme-mekanisme dan teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi operasi organisasi. Hubungan manusiawi dikembangkan oleh Elton Mayo bahwa motivasi karyawan adalah unsur krusial dalam peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek lingkungan, fisik, dan teknik. Yang keempat, ada model-model keputusan kuantitatif. Digunakan untuk menyajikan suatu sistem produktif dan model matematika. Yang kelima, ada komputer. Kegiatan operasi memanfaatkan komputer untuk manajemen persediaan, scheduling, produksi, pengawasan kualitas, dan sistem pembiayaan. Dan berikut beberapa contoh individu atau perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan manajemen operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional dalam e-business environment. E-business dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. E-business juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Dalam e-business, terdapat suatu proses yang dinamakan dengan e-commerce, yaitu transaksi komersial bidang jasa dan dalam format elektronik. E-commerce didefinisikan sebagai penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. E-commerce berbeda dari e-business. E-business mengacu pada transaksi dan proses di dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, suatu sistem pengendalian persediaan perusahaan online adalah komponen e-business dan bukan bagian dari e-commerce. Sistem pengendalian persediaan tidak secara langsung menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Tujuan dan manfaat implementasi e-business. Tujuan implementasi e-business adalah untuk mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data sumber daya manusia, keuangan, supply chain management, atau logistik management. Selain itu, juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dan stakeholder lainnya. Dengan berbasiskan internet, sistem ini dapat diakses di mana saja sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Manfaat implementasi e-business adalah 1. Meningkatkan kinerja operasional perusahaan. 2. Meningkatkan
peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. 3. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 4. Mempermudah pengelolaan aset perusahaan. 5. Meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan. 6. Meningkatkan komunikasi seluruh stakeholder. 7. Mengatasi kesenjangan digital. 8. Media mempromosikan kompetensi perusahaan. 9. Memperlancar kegiatan ekonomi. 10. Memperlancar transaksi bisnis. Cara promosi dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu 1. Promosi secara offline. Promosi secara offline yaitu promosi tanpa melalui jaringan internet. Promosi secara offline antara lain dilakukan dengan cara mengajak langsung keluarga, teman, dan rekan kerja Anda saat bertemu. 2. Melalui SMS atau MMS untuk menginformasikan bisnis Anda. 3. Membuat dan menerbitkan iklan tentang bisnis Anda pada media cetak seperti majalah dan koran. 2. Promosi secara online. Promosi secara online adalah promosi melalui jaringan internet yang terkoneksi secara online. Syarat yang termasuk dalam promosi ini antara lain membuat informasi bisnis pada weblog, mengirim email kepada keluarga, teman, dan rekan kerja yang ingin Anda ajak bergabung dan promosikan website bisnis pada website komunitas. Dalam perkembangannya, e-bisnis mempunyai 4 tahap evolusi e-bisnis agar dapat menjadikan perusahaan yang menggunakan media ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu 1. Ada tahap inform. Pada tahap awal ini, yang biasanya terjadi adalah adanya unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program kecil atau software berbasis internet. 2. Tahap automate. Tahap berikutnya adalah mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep kecil e-bisnis. Yang menjadi dasar penggabungan modul-modul ini biasanya adalah sebuah rangkaian proses yang saling berhubungan. 3. Ada tahap integrate. Tahap selanjutnya dari pengembangan aplikasi e-bisnis adalah mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan yang lain yang ada di luar perusahaan. Bedanya dengan automate yang lebih menekankan pada target efektivitas, pada integrate, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaan secara signifikan. Level integritas proses bisnis antara perusahaan dengan pihak luar pada tahap ini sangat tinggi. Bahkan tidak jarang dibutuhkan suatu manajemen integrasi proses bisnis yang online dan real time. 4. Ada tahap Raven. Tahap terakhir di dalam evolusi dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada. Tahap yang dinamakan sebagai Raven karena perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan konsep e-bisnis pada 3 tahap sebelumnya ditantang untuk mendefinisikan ulang mekanisme dan model bisnisnya dengan berpedoman pada peluang-peluang usaha baru yang ditawarkan oleh e-bisnis. Dalam materi topik-topik utama dalam manajemen operasional ke abad 21 memiliki 3 topik utama, antara lain yang pertama, peran baru manajemen proyek di abad 21. Kita memang sedang memasuki zaman baru dengan salah satu cirinya yaitu peralihan dari integrasi vertikal menuju spesialis. Selama dasawarsa terakhir, perusahaan-perusahaan sibuk melepaskan kegiatan-kegiatan yang tak penting yang dapat dikontrakkan keluar. Dengan demikian, keberhasilan operasional perusahaan akan sangat bergantung kepada keberhasilan kerjasama antara unit usaha dalam perusahaan tersebut dengan unit usaha dari perusahaan lain dalam pelaksanaan pekerjaan. Setiap unit usaha dalam pernyataan sebelumnya merupakan bidang kompetensi dari suatu perusahaan yang akan bekerja sama dengan berbagai perusahaan lain dalam menciptakan berbagai produk. Sifat-sifat pekerjaan menjadi berubah dari produksi atau operasi rutin menjadi proyek. Yang kedua adalah loyalitas baru. Organisasi ini harus bekerja sama dengan berbagai unit usaha dari perusahaan lain dalam proyek-proyek yang menjadi target bersama. Akibatnya, ikatan emosi antara karyawan dengan perusahaannya lebih renggang dan sebaliknya. Hubungan dengan profesinya sesama proyek menjadi lebih erat.
Para profesional akan bekerja keras proyek demi proyek dan mempertahankan mutu yang tinggi. Tetapi, mereka juga memperoleh kepuasan kerja dan identitas diri dari bidang yang mereka geluti dan tidak lagi terlalu menggantungkan dari para ikatan dengan perusahaan. Kata proyek di sini menunjuk pada sifat pekerjaan. Suatu pekerjaan akan dikatakan proyek jika memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keluaran atau output spesifik. Yang kedua, melibatkan banyak pihak dari bidang keahlian. Yang ketiga, dibatasi waktu. Merupakan kegiatan yang kompleks, penuh faktor ketidakpastian dan resiko dan mempunyai siklus hidup. Di mana pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen proyek akan menjadi tuntunan yang harus dimiliki oleh semua manajer di Indonesia kalau mau masuk jalur global. Misalnya, saat seorang manajer memimpin kegiatan perancangan dan peluncuran produk baru yang akan melibatkan lintas fungsional. Nah, yang selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pencapaian sasaran bersama dan melalui orang lain. Dalam mencapai sasaran tersebut, dunia mengenal 3 level manajemen proyek. Level ini dibuat untuk membedakan tugas dan kompetensi yang dituntut penyandangnya. Meskipun secara profesional, ketiganya menjandang gelar manajer. Fungsi utama manajemen misi proyek adalah melakukan manajemen terhadap suatu misi proyek. Jadi, bukan semata-mata menyelesaikan proyek tepat waktu, dengan biaya terbatas, dan mutu memadai. Pemimpin proyek, pengembangan produk baru. Dengan misi peningkatan citra perusahaan, tidak akan berhenti pada terbuatnya produk baru saja, tetapi akan dilanjutkan dengan usaha-usaha peningkatan citra perusahaan melalui produk baru tersebut. Nah, aspek-aspek yang akan perlu diperhatikan dalam manajemen lapangan adalah perencanaan, penjadwalan, mobilisasi, dan pengarahan aktivitas kegiatan berdasarkan ketersediaan tenaga kerja, peralatan, dan material. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tugas dan tanggung jawab dari manajer produksi. Proses produksi merupakan komponen penting dalam suatu perusahaan dan merupakan sumber kehidupan dari perusahaan tersebut. Dalam suatu departemen produksi membutuhkan pimpinan yang kuat dan mumpuni serta dapat dipercaya, yang bisa mengontrol dan mengatur segala kepentingan tentang produksi. Pimpinan dalam departemen produksi itu dinamakan manajer produksi. Manajer produksi itu sendiri yaitu seseorang yang terlibat dalam koordinasi, perencanaan, dan juga kontrol proses produksi serta bertanggung jawab terhadap proses dan barang di dalamnya, sehingga proses produksi bisa dilakukan secara efisien dengan jumlah yang akurat sesuai dengan anggaran biaya, serta berkualitas sesuai standar dari perusahaan. Adapun beberapa hal dasar yang harus dimiliki oleh manajer produksi, diantaranya yang pertama, cekatan, terampil inovatif dalam pengembangan produksi. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang terjadi di bagian produksi dengan cepat. Yang ketiga, dapat mengembangkan dan membuat strategi bisnis. Yang keempat, memiliki kemampuan manajerial yang bagus agar estimasi dan kuantiti produk dapat tercapai. Yang kelima, jujur, bertanggung jawab, dan kreatif serta proaktif. Yang terakhir, memiliki jiwa kepemimpinan dan interpersonal. Tugas dari seorang manajer produksi diantaranya yang pertama merencanakan suatu rencana produksi dan mengorganisasi jadwal proses produksi. Yang kedua, merencanakan dan mengendalikan proses pengadaan dan persediaan bahan produksi. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap segala proses produksinya. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap semua alat produksi. Yang kelima, membuat penjadwalan terhadap pekerja produksi. Yang keenam, menentukan standar kontrol kualitas produknya. Yang ketujuh, melakukan inovasi dalam pengembangan produk perusahaan. Yang kedelapan, bertanggung jawab terhadap kerahasiaan proses produksi perusahaan. Berikutnya yaitu tanggung jawab dari seorang manajer produksi. Di antaranya, yang pertama, memastikan anggaran biaya produksi efektif. Yang kedua, memastikan proses produksi menyusun jadwal produksi.
Yang ketiga, memperkirakan biaya dan menetapkan standar kualitasnya. Yang keempat, meninjau kinerja pekerja. Yang kelima, menyusun skala waktu untuk pekerjaan. Yang keenam, bertanggung jawab sebagai penghubung antar departemen yang berbeda, misalnya pemasok, manajer. Yang ketujuh, mengawasi dan memotivasi tim pekerja. Yang kedelapan, memantau standar produk dan melaksanakan program kontrol kualitas. Yang terakhir, memastikan bahwa pedoman kesehatan dan keselamatan diikuti. Berikutnya, beberapa industri yang membutuhkan manajer produksi diantaranya perusahaan elektronik dan barang-barang, konsumen listrik, industri pengolahan makanan, manufaktur mobil, industri kedirgantaraan dan pertahanan, industri tekstil, percetakan, serta industri dari obat-obatan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.